sujud. Orang yang sedang sujud ketika dia bolanya masuk ke gawang atau yang disebut dengan gol, itu dia sujud syukur. Nah, kita kembali lagi ke sini. Itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum pertandingan. Mereka kira-kira apa yang mereka harapkan ketika mereka bertanding? Apa yang mereka harapkan ketika mereka bertanding ini sebelum berdoa? Apa yang mereka minta? Untuk mencapai kemenangan. Untuk mencapai kemenangan. Nah, ini yang gambar kedua, menolong korban banjir. Sesama manusia harus saling menolong, Nah, gambar selanjutnya, burung selalu tawakal atas rezekinya. Maksudnya apa ini? Ini burung ini di mana tempatnya? Di pohon. Di ranting pohon. Kalau orang manusia gampang saja kan mencari makan. Kalau burung juga, ini yang kita lihat di sini, ini burung yang sedang memberi makan anaknya. Ini ibunya burung sedang memberi makan kepada anak-anaknya yang ada di ranting pohon. Nah, gambar selanjutnya, pemain sepak bola melakukan sujud syukur atas kemenangan yang diperoleh. Nah, kita masuk di pengertian hakikat mencintai Allah. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang hakikat mencintai Allah? Apakah ada yang bisa menjawab? Hakikat apa sih yang kalian ketahui tentang hakikat mencintai Allah? Nah, silakan. Cinta kepada Allah adalah dasar dari segala bentuk amal ibadah dan kehidupan seorang muslim. Cinta ini bukanlah sekedar perasaan, tetapi merupakan satu komitmen yang diwujudkan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hati, perkataan maupun perbuatan. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk Kak. Sebelum itu ya, hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, hukuman orang yang tidak mencintai Allah. Hukuman apa sih yang diperoleh orang yang tidak mencintai Allah? Apa hukuman untuk orang itu? Ada yang silakan, Saskia, berdiri. Hukuman orang yang tidak mencintai Allah adalah hukuman bagi orang yang tidak mencintai Allah adalah menurut agama Islam bukanlah sesuatu yang dapat dinilai secara langsung oleh manusia, karena hanya Allah yang memiliki hak penuh untuk menilai hati setiap individu. Namun secara umum Islam mengajarkan bahwa cinta kepada Allah adalah inti dari keimanan dan ketidakmampuan untuk mencintai Allah dengan penuh hati dapat membawa akibat yang sangat serius di akhirat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, surat dan hadis. Nah, itu hukuman bagi orang yang tidak mencintai Allah. Hukumannya nanti di akhirat. Entah itu orang yang tidak sholat, entah itu orang yang tidak puasa, entah itu orang yang mengabaikan anak yatim. Nanti kita akan rasakan ketika kita sudah meninggal atau sudah di akhirat kelak. Nah, lanjut ya. Nah, di sini ada pengertian hakikat mencintai Allah. Sudah, silakan kalian lihat di layar itu seperti apa sih hakikat mencintai Allah. Bentuk kecintaan yang tulus, mendalam dan penuh pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari slide ini, dari materi ini, adakah yang mau bertanya? Jelas ya? Ya. Nah, ini masuk ke cinta yang hakiki kepada Allah meliputi beberapa aspek. Yang pertama
berarti berserah diri atau mengandalkan. Dalam konteks dalam konteks agama Islam, tawakal adalah sikap atau perilaku seorang muslim yang sepenuhnya menyerahkan segala urusan hidup kepada Allah setelah berusaha dengan maksimal. Tawakal bukan berarti pasif atau hanya menunggu, tetapi tetap berusaha dan bersungguh-sungguh dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Tawakal mengajarkan kita untuk tidak putus asa serta yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendaknya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Itu menurut Ayas ya, itu tawakal itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bisa kita lihat bersama, ini tawakal adalah sikap pasrah. Pasrah menerima segala keadaan. Contohnya apa? Misalnya, kalian belajar kan ketika ulangan atau ujian asesmen. Kalian sudah belajar, oh saya mau belajar, hari ini mau ujian. Kalian harus tawakal, harus pasrah, berserah diri. Apapun hasil yang kalian dapatkan itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalian dapat nilai 190, itu ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan membantu kalian.
tanda cinta kepada Allah antara lain. Yang pertama, mencintai Rasulullah SAW. Yang kedua, meninggalkan dosa dan maksiat. Yang ketiga, menjaga ibadah dengan khusyuk. Yang keempat, berusaha untuk selalu mengingat Allah. Yang kelima, bersabar dalam menghadapi ujian. Yang keenam, cinta kepada sesama muslim. Baiklah, itu dari saya. Kesimpulan saya berikan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesimpulan. Mencintai Allah adalah kewajiban setiap muslim yang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati dan dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Cinta kepada Allah bukan hanya perasaan tetapi juga komitmen yang diwujudkan dalam perbuatan, ibadah dan akhlak yang baik. Dengan mencintai Allah, kita akan merasakan kedamaian dan kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Selanjutnya kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi hasil kelompok dari kelompok 2 tentang dengan tema tentang hakikat tawakal dan manfaat tawakal. Hakikat tawakal sendiri yaitu tawakal setelah usaha. 2. Tawakal dan kepercayaan kepada Allah. 3. Tawakal dan menghadapi kesulitan. Yang kedua, manfaat tawakal. Manfaat tawakal sendiri terbagi menjadi 6, yaitu 1. Meningkatkan ketentraman hati. 2. Mengurangi stres dan kekhawatiran. 3. Mendapatkan pertolongan Allah. 4. Meningkatkan rasa syukur. 5. Memberikan kekuatan dan menghadapi ujian. 6. Memperoleh keteguhan dan keberanian. Dan itulah hasil pemaparan saya. Kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan. Bilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil presentasi dari kelompok 1 dan 2. Berikan aplaus dulu kepada yang mempresentasikan dengan baik walaupun masih ada kata-kata yang kalian kurang jelas ya, tapi Ibu sudah beri aplaus kalian, berarti kalian adalah orang-orang yang hebat. Terima kasih.
menjalaninya. Cinta dan tawakal ini merupakan landasan yang kuat bagi seseorang untuk menghadapi segala ujian. Hidup dengan tetap yakin bahwa Allah akan selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya yang berserah diri dan berusaha dengan bersungguh-sungguh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. itu kesimpulan dari materi kita pada siang hari ini, yaitu segala sesuatunya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita percaya akan takdir Allah. Insya Allah dengan kita mencintai Allah, kita tawakal kepada Allah, hidup kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk selanjutnya materi ini silakan kalian pelajari lagi di rumah, dan untuk pekan depan kita akan mempelajari tentang materi syu'abul iman